A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi ayyahdiyani sawas sabil innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan meneruskan pengajian surat 5 surat Al-Maidah ayatnya 106. Al-Maidah 106 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati ithnani dawa adlim minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ard fa asabatkum musibatunil maut tahbisunahuma min ba'dis salah fayaqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamana walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallah inna idzal laminal athimin. Sadaqallahul azim. Ayat ini Allah memanggil hai orang-orang yang beriman. Siapapun orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat. Nah, ini cara berwasiat ini. Allah kasih tahu cara berwasiat. Maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Jadi kalau ada wasiat, ada dua orang yang adil di antara kamu. Atau dua orang berlainan agama dengan kamu. Jadi disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, tapi syaratnya adil. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu ditimpa bahaya kematian, maka kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang untuk bersumpah. Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu, demi Allah kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Jadi kalau kita mau berikan wasiat kepada anak kita, harus ada saksinya, dua orang atau dua orang juga orang-orang yang berlainan agama tapi dia adil. Syaratnya adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan adil pula. Nah ini jadi harus ada saksinya kalau kita wasiat untuk anak. Misalnya anak ini hak tanah, haknya ini haknya ini haknya ini. Jadi boleh berwasiat itu supaya tidak ribut nanti hartanya. Kalau dia banyak harta, nah wasiat, beri wasiat. Nah dan saksi itu diberi bersumpah, dia wajib disumpah, dia akan memberikan keterangan yang sesungguhnya. Dan jika diketahui bahwa kedua orang itu membuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang hendak yang berhak lebih dekat kepada orang yang meninggal
memajukan untuk menggantikannya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang aniaya. Jadi kalau dia berdosa, berbuat jahat, maka bisa saja keluarganya menggantikannya. Nah, tapi disumpah juga. Itu caranya. Jadi Allah ajarkan sampai sedemikian, cara wasiat pun Allah kasih tahu. Nah, Allah kasih tahu 108-nya, itulah yang lebih dekat untuk menjadi para saksi, mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya. Yang lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya pada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, tapi disumpah juga. Jadi yang ahli waris itu, supaya dia jangan memenangkan seseorang, dia disumpah karena Allah juga. Nah, Allah akan ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu, sungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Jadi sebetulnya kita itu penting untuk disumpah itu. Kalau dia menjadi saksi disumpah, kalau dia kerabatnya sanggup bersumpah, tapi dia mesti tanggung jawab atas sumpahnya itu. Kita lanjutkan ayat selanjutnya ya, 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa ala walidatik idza ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmah wat taurata wal injil wa idh takhluqu minat tin kahayati at-tawri bi idni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idni wa idh tukhrijul mauta bi idni wa idh tukhrijul mauta bi idni wa idh kafabtu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinat faqala alladhina kafaru minhum inna hada illa sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Jadi Allah bicara kepada Nabi Isa, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepada kamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus, maksudnya malaikat Jibril. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan. Jadi Nabi Isa itu punya mukjizatnya, bisa ngomong dalam buayan. Luar biasa ya. Kayaknya Nabi Isa itu kita wajib percaya itu. Kerasulannya itu wajib. Dan sesudah dewasa, dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat, Injil. Jadi Nabi Isa itu gurunya Allah langsung tuh. Dan ingat pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izin Allah, kemudian kamu meniupnya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan izin Allah. Ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang-orang yang buta sejak dalam kandungan ibunya, dan orang-orang yang berpenyakit sopak kulit dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang-orang mati dari kubur jadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata isi Injil itu. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata,
ini tiada lain melainkan sihir yang nyata. Jadi seluruh nabi biar ada mukjizatnya, tetap yaitu tidak menerima dengan ajaran-ajaran Allah dibawa oleh nabi itu. Nabi Muhammad sama, Nabi Isa sama, Nabi Musa sama, semua nabi. Jadi umatnya tidak menerima itu. Meskipun kayak Nabi Isa ini kan mukjizatnya itu, oh bayi bisa ngomong, bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta bisa melek lagi, dan juga dia juga burung dari tanah dibentuk-bentuk kayak burung, ditiupnya dengan izin Allah bisa jadi burung benaran. Itu tahu aja dikatakan sihir kan. Nah, ayat 111-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku mengilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, namanya Hawariyun atau Hawariyin sama, berimanlah kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman kepada kesaksian wahai Rasul, bahwa sungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepadamu. Jadi muridnya yang setia ini, pengikut Nabi Isa, dia patuh kepada apa yang diperintahkan Allah dan patuh juga apa yang diturunkan Allah melalui Injil. Nah, cuman yang tentang Nabi Isa juga banyak juga. Banyak. Tapi seluruh nabi, bukan hanya Nabi Isa. Nabi Muhammad, Nabi Musa sama itu. Meskipun mujizatnya kayak Nabi Isa ini, mujizatnya itu banyak sekali itu. Makanya sebetulnya kita itu wajib kehebatan Nabi Isa, mujizat Nabi Isa kita wajib percaya. Tapi dia bukan Tuhan. Dia tetap Rasul. Kita lihat coba 112-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa, putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Jadi mereka minta bukti makanan dari langit. Nabi Isa mengatakan, bertakwalah kepada Allah kalau kamu beriman. Jadi diajak bertakwa, diajak beriman. Berkata mereka kepada Nabi Isa, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami, supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Jadi Nabi Isa itu ditantang supaya minta kepada Allah dan hidangan itu turun, mereka bisa menikmatinya. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah, doa rezeki. Dan ini boleh kita pakai doa ini. Boleh kita pakai. Saya sendiri sering membawa doa ini. Boleh dibawa ayat solat. Boleh juga kita habis solat. Apa doanya? 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina
wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami, dan datang sesudah kami, jadi umat Nabi Isa dan umat-umat yang akan datang setelah mereka, dan menjadi tanda kekuasaan Kau, beri rezekilah kami, Kaulah pemberi rezeki yang paling utama. Itu doanya. Nah, Nabi Isa berdoa, dijawab oleh Allah karena Nabi yang berdoa. Apa Allah jawab? Lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Allah berfirman, sungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antara mereka itu sudah hidangan itu turun, masih kafir juga, maka sungguhnya akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara manusia di dunia ini. Ya kenapa? Dia minta, Allah kabulkan. Nah, kalau dia masih kafir juga, siksa Allah yang datang. Nah, Allah berfirman kepada Nabi Isa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, hai Isa putra Maryam. Lihat, kalau Nabi Isa, Allah selalu memanggil Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Tapi Nabi Muhammad enggak. Muhammad Rasulullah. Muhammad. Tidak pakai bapaknya diikutkan. Tapi kalau Nabi Isa selalu mengikutkan nama ibunya. Karena memang dia anak ibunya. Karena dia enggak punya bapak. Nah, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa menjawab, Maha suci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Ini Nabi Isa itu enggak pernah ngomong, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Enggak pernah. Ini bantahan dari Allah. Kalau orang mengatakan ada Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, itu dibantah. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Ini Nabi itu nggak pernah ngomong bahwa ada Tuhan selain daripada Allah. Dan Nabi Isa juga ngomong lagi kepada Allah, ayat 117-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan padaku. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sama dengan kita. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Nabi Isa sanggup bersaksi nanti di hari kiamat. Selama aku berada di antara mereka, tapi sewaktu aku masih hidup, maka setelah engkau wafatkan aku, dia akan diwafatkan. Jadi dia diwafatkan, baru diangkat. Engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan segala sesuatunya. Ini Nabi Isa itu tauhidnya sama dengan kita itu. Kayaknya kalau Injil asli, ya nggak akan jauh beda dengan Quran. Taurat asli nggak akan beda jauh dengan Quran.
Terutama masalah tauhid. Nah, sampai Nabi Isa ngomong sama Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu hebatnya Nabi Isa itu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau Nabi Isa itu menyiksa mereka, sungguhnya mereka adalah hamba-hamba. Nabi Isa bilang, misalnya silakan jadikan hambamu. Tapi jika engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kamu diampuni, Nabi Isa silakan aja. Kau maha bijaksana, maha pengampun. Nah, kemudian ayat 119-nya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qala Allahu hadha yawmu yanfa'us sadiqin sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum maradu'an dhalikal azim. Ini adalah yang bermanfaat orang. Jadi di hari kiamat nanti orang yang mengikut Nabi Isa itu dibenarkan oleh Allah. Bagi mereka surga mengalir di bawahnya sama kayak kita juga. Sungai-sungai surga itu. Mereka kekal dalam surga itu selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka. Itulah keberuntungan yang paling besar. Yang keberuntungan paling besar itu orang masuk surga. Kena kekal. Kalau orang misalnya dia dapat dunia serba ada, serba belum hebat, yang paling-paling dia cuma berapa lama dia di dunia. Tapi kalau dia dapat surga, selama-lamanya. Siapa yang masukkan dia ke surga? Ya Allah. Kenapa dia dipilih surga? Ya karena dia beriman beramal soleh. Umat Nabi Isa sama, umat Nabi Musa. Nah, bagi Allah itu kerajaan langit dan bumi dan dan kerajaan juga apa yang di dalam langit dan bumi itu juga. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatunya. Jadi sebetulnya orang-orang yang dikatakan beriman beramal soleh itu orang Yahudi yang asli Taurat ya, yang asli Injil, Taurat maaf, orang Nasrani yang asli megang Injil sama surganya. Akidahnya juga sama. Apa sih syarat masuk surga menurut orang Yahudi Nasrani kalau asli kitabnya? Coba lihat di suratnya, surat 2 Al-Baqarah. 2 Al-Baqarah ayatnya ayatnya 82 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang beriman beramal soleh itu mereka ahli surga. Mereka kekal dalam surga itu. Gimana caranya untuk surga itu? Kita pingin dapat surga. Semua orang kan pingin surga. Ya, orang Yahudi syaratnya sama, orang Nasrani syaratnya sama, Islam juga sama. Ada 8 tiganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aqadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin
Wa qulu linnasi husna wa aqimus salah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ketika Allah pernah mengambil janji kepada Bani Israel, apa janjinya? Orang Bani Israel, baik yang Yahudi maupun orang yang Nasrani, jangan menyembah selain Allah, sama dengan kita. Bakti orang tua, coba sama juga. Baik dengan karib kerabat, sama. Baik ke anak yatim, sama. Baik pada fakir miskin, sama. Nah, 5 sama, 6 sama juga. Ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Jangan caci maki orang, jangan ngata-ngatain orang. Yang ketujuh, dirikan sholat. Coba, sholat. Dan tunaikan zakat. Tapi sayang kata Allah, mereka itu berpaling kecuali sedikit yang masih mengamalkannya. Mereka semuanya, kata Allah, umumnya itu adalah berpaling dari janji ini. Coba, apa ada bedanya dengan ajaran kita dalam mengambil janji pada orang Bani Israel? Nah, makanya kepada kita semua, kalau kita mau jujur ya, sebetulnya kita punya pengikut Nabi Isa yang paling setia. Nabi Isa sunat, kita sunat. Nabi Isa nggak makan babi, kita nggak makan babi. Nabi Isa nggak judi, kita nggak judi. Coba. Sama kan? Tapi mereka kan malah justru, saya bicara yang sekarang ya, bukan yang dulu, malah justru nggak ada ngikutin Nabi Isa kan. Baik, kita lanjutkan surat 6 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Jadi Allah semuanya, langit, bumi Allah ciptakan. Gelap nih, kita sekarang nih gelap, tapi di Amerika siang. Kalau di mereka gelap, ya kita siang. Namun orang-orang yang kafir sayang dia mempersekutukan Allah. Padahal kalau dia nggak usah mempersekutukan Allah, dia sembahlah Allah saja. Dia jangan syirik, baik ke kerabat, baik ke orang tua, dunia selamat, mati surga coba. Tapi karena mereka nggak ngikutin, ya jangan salahkan siapa-siapa. Nah, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman indahu thumma antum tamturun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Benar kan? Dari tanah. Terus nanti kita ajal hanya Allah yang tahu. Nah, hanya Allah yang tahu ajal kita. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang itu. Padahal Allah katakan kamu nggak usah ragu aja. Coba, kamu benar kan mati, benar mati. Kemudian ayat 3-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah yang berhak disembah. Dan Allah katakan, dialah Allah juga, Allah Tuhan apa yang ada di langit dan di bumi. Nggak ada Tuhan yang lain. Dia mengetahui yang kamu rahasiakan, dia mengetahui yang kamu lahirkan, dan mengetahui juga apa yang kamu usahakan. Kayaknya sayang kalau orang nyembah selain Allah itu. Sayang. Hidup nggak bahagia, mati neraka. Padahal kalau dia nyembah Allah dengan baik, hidup dunia bahagia, mati surga. Nah, cuman mereka kan suka memperolok ayat-ayat Allah.
memperoleh ayat Allah dan mereka tidak percaya dengan ayat Allah. Jadi tidak ada ayat yang tidak sampai ke mereka, terutama isi Injil atau isi Taurat, tapi mereka menolak itu. Makanya ayat 4-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidak ada satu ayat pun dari ayat Allah sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling dari ayat-ayat Allah itu. Sebetulnya Nabi Isa itu solat, zakat, bakti sama orang tua, sama kayak kita. Jadi mereka kan berpaling. Mereka berpaling. Dan Nabi Isa itu Nabi, Rasul, sama kayak Nabi Muhammad. Coba kita lihat surat 19. Ayatnya 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa berkata, Nabi Isa ngomong sama orang-orang yang demo dengan ibunya, karena ibunya itu lahir tanpa ayah, dipikir orang berbuat jahat. Nah, Nabi bayi ini berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jadi dia memberikan kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi dia nabi, bukan Tuhan. Dan Allah katakan juga dia adalah nabi, dia bukan Tuhan. Terus ayat 31-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah waz zakat dumtu hayya. Dan menjadikan, dan dia Allah menjadikan aku itu seseorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Allah juga mewajibkan aku juga salat, dan Allah juga mewajibkan aku zakat selama aku hidup. Malah kalau kita kan setelah balik aja. Kalau ini enggak, selama hidup. Hebat. Hebat sekali itu. Kita lihat ayat 32-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku. Jadi Nabi Isa itu patuh taat kepada ibunya. Dan dia menjadikan aku seorang, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi. Itu hebat. Tapi dia tidak sombong. Dia juga tidak celaka. Dia patuh kepada Allah. Dan Allah jamin Nabi Isa itu, coba lihat, keselamatannya dijamin oleh Allah. Ayat 33-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya yawma amut wa yauma ubats. Dan dialah kepada Allah lah yang dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, kata Nabi Isa. Dan pada aku dilahirkan aku selamat, pada hari aku meninggal selamat, dan aku juga dibangkitkan di akhirat nanti. Jadi Nabi Isa itu nabi, bukan juga Tuhan. Nah, makanya Allah katakan di ayat 34-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika Isa bin Maryam qaumun fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar dan mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Jadi mereka juga sebenarnya berbantah-bantahan juga tentang kebenaran Nabi Isa. Kalau kita kan nggak boleh. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Nah, 35-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lillahi ayyattakhidha min walad. Subhanah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun.
layak bagi Allah itu mempunyai anak. Maha suci Allah, dia nggak punya anak. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkun, maka jadilah dia. Nah, yang sangat menarik ucapan Nabi Isa ini, waktu dia masih dia masih bayi itu, 36-nya ini sangat menarik ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hada siratum mustaqim. Itu Tuhan. Maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa itu umatnya itu berimanlah kepada Allah. Kita berada di jalan yang lurus. Berarti kalau nyembah selain Allah tidak lurus. Sembahlah Allah saja, selamat. Sembahlah Allah saja, dapat berkah. Sembahlah Allah saja, dapat doa dan rahmat Allah kita. Nyembah selain Allah, syirik musyrik. Nyembah selain Allah, kalau dia sampai mati, dia tidak tobat, dia tidak akan diampuni Allah dosanya. Kecuali kalau dia tobat. Kalau dia tobat, tidak ada dosa yang selama dia bertobat. Apa ada ayatnya? Ada. Suratnya 39, ayatnya 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 39:53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Berarti kalau melampaui batas itu semua perintah nggak ada yang dikerjain. Larangan dikerjakan semua, itu melampaui batas namanya. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni dosa-dosa kamu semua. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Gimana nggak hebatnya Allah? Nggak ada dosa nggak diampuni. Selama dia bertobat, selama dia kembali ke jalan Allah. Tapi kalau dia sampai mati tetap syirik, sampai mati tetap musyrik, sampai mati dia nggak sholat, nggak ibadat, jangan harap dapat ampunan dari Allah. Jangan harap tidak akan dapat ampunan kalau dia syirik musyrik. Tapi di ayat lain Allah katakan kalau dia awalnya syirik, dosanya sudah syirik, dosa paling besar itu kan syirik, membunuh dosa besar juga, berzina dosa besar juga. Kenapa dihinakan Allah di dunia, dihinakan Allah di akhirat dia? Kecuali kalau dia bertobat. Kalau dia bertobat, Allah ampuni semuanya itu. Jadi benar-benar Allah itu maha pengasih, maha penyayang, itu benar itu. Benar. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Tapi selama dia kembali ke jalan Allah. Tapi kalau dia tidak kembali ke jalan Allah, jangan harap. Nggak ada ampunan. Nah, makanya kepada kita, sebelum kita meninggal, sebelum kita kembali kepada Allah, tobatlah. Banyak-banyaklah nyebut nama Allah, banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah. Insya Allah dijamin kok. Ya, orang yang paling banyak dosanya kan Umar bin Khattab. Bayangin coba, Umar bin Khattab itu udah menanam anak perempuan hidup-hidup, nyembah berhala juga. Tapi begitu dia tobat, coba, dia menjadi sahabat yang paling baik. Itu contoh itu. Contoh. Nah, cuman kalau dia masih hidup, dia sudah meninggal, wassalam. Orang kalau sudah meninggal itu nggak bisa lagi. Makanya banyak sekali orang yang nyesal nanti di hari kiamat. Kalau tahu begini, tapi dia nggak bisa lagi nyesal kan, nggak bisa balik ke dunia lagi. Mudah-mudahan dengan kajian ini bermanfaat buat kita semua dan mengingatkan kita supaya kita selalu di jalan Allah, selalu membaca kitab suci Al-Quran dan kita lihat artinya supaya
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.